Salam Elohim pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami, Bapak Yahweh, Suhamasi Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu 2, Salam Elohim pada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Alfa dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, Salam Elohim kepada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yaitu Roh Kudus itu sendiri, roh penghiburan, roh kebenaran, roh yang berseru-seru di padang gurun dunia ini ya, dan Ratu Adil itu sendiri. Salam Elohim pada saudaraku yang ada di lab saat ini. Selamat bertemu kembali di dalam ruang kesaksian dan pujian saat ini. Sebelum saya memulai pujian dan firman, saya akan masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa hamba kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba yang akan bersaksi, menyuarakan suara kebenaran saat ini melalui pujian dan firman. Berkati hambamu, layakan hambamu Bapa, dan izinkan hambamu untuk melakukan kesaksian dan pujian serta suara kebenaran. Ampuni hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Saya akan memuji satu pujian yang mengatakan, ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku terima, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saya akan masuk di pembacaan firman Tuhan saat ini. Saya mengambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang mengatakan demikian. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita tidak usah takut Bapak Ibu. Seperti dikatakan firman Tuhan pada saat ini, apapun yang menghantui kehidupan kita anak-anak manusia, tapi kalau kita sudah berserah hidup kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita, tidak usah kita takut Bapak Ibu. Terlebih di akhir zaman ini dunia sudah semakin kacau balau. Itu selalu pesan daripada Pangeran Ilahi, kalian jangan takut, kalian jangan takut. Itu kita harus pegang kata-kata Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Mengatakan kalian jangan takut. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan kita tetap berserah hidup kita, walaupun banyak penyerang-penyerang dari luar yang akan menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita berpegang pada kata Tuhan, jangan kalian takut, kita tidak usah takut. Ya Bapak Ibu, demikianlah kesaksian saya yang sangat singkat pada saat ini.
Biarlah kita bertobat sungguh-sungguh, dunia semakin mencekam, dunia semakin di ujung tanduk untuk dimusnahkan. Bertobatlah sungguh-sungguh karena ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini. Walaupun kita dicela, diejek, dibilang penyesat, disesat, tidak usah peduli dengan apa kata manusia 66 di sana, tidak usah kita peduli karena kita bersama-sama dengan tiga pribadi yang ada dalam tubuh Bapa Yahweh, Suama si Elohim, Bapa Sorgawi, Dua Paeman Lahagu, ya, dan Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, King of the Kings, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, dan mempelai sendiri yang adalah Roh Kudus itu, Roh keadilan, roh yang selalu bersuka cita, yang berseru-seru di padang ini. Bertobatlah hai manusia, baik kita semua terselamatkan. Sekali lagi saya menyuruhkan pada saudaraku, mari kita sama-sama bertobat, baca firman, jadi pelaku-pelaku firman, memuji Dia, berpuasa. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap anak-anak Tuhan melalui pertobatan, sehingga kita semua dapat diselamatkan. Demikianlah kesaksian saya pada saat ini, dan saya akan menutup dengan satu pujian yang mengatakan, satu pujian, bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu, pegang teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teduh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teduh, kan melindungimu, tetap teduh. Terima kasih kesaksian pujian saya saat ini dan firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan kesaksian firman dan pujian saat ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai kita ketemu di dalam video yang berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.